75 years old. The heroes fight the enemy. There was blood everywhere. The tears were falling, and the fears covered. But with bravely, the heroes defeat the enemy, and Indonesian get the independence, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Hello, how are you? I hope all of you still in good condition and stay healthy always. Okay, during 30 minutes, Miss Ila will help you to guiding you to understand this lesson today in our lovely program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hi, the 6th grade. How are you? Are you ready to learn today? Okay. Are you remember me? Let me introduce myself. My name is Saida Ikrilatul Jamila. I am an English teacher in Banyurip 3 and Putrajaya Elementary School. So hi. Okay. Before we start the lesson today, let's we pray first. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, lancar, dan semua siswa kelas 5 bisa menyerap materi hari ini. Baik, posisi sempurna, kita akan berdoa bersama. Berdoa mulai. Dear Allah, I want to study. Help me understand this lesson today. Amin. So, berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita harus semangat ya. Semangat untuk belajar pembelajaran hari ini. Do you guess it? What is topics today? Ada yang tahu enggak? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama kali Ibu tadi peragakan di awal. What is it? So what is topics today? Topics today is about poem. What is poem? Apa itu poem? Poem adalah yang biasa kita kenal, yaitu dengan puisi. The first, kita akan pahami tentang definisinya. Apa itu poem? Piece of writing. The words are arranged in separate lines and the ending of rhyme. And the writer can express the feeling and emotion of it. Nah, apa itu puisi? Puisi adalah sebuah karya sastra yang dimana penulisnya menyampaikan sebuah perasaan, feeling, dan idenya ke dalam bentuk tulisan. Apakah adik-adik sudah pernah melihatnya, mendengar, membaca, atau bahkan menulis? Nah, kita akan kupas tuntas hari ini ya. Semua sudah siap kelas 5? Baik, kita awali dengan senyuman sayang ya. Mari kita senyum supaya pembelajaran hari ini kita menarik. Bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Poem, puisi bakal menarik ya. Oke, let's see. What is poem for? Untuk apa? Kita lihat, untuk apa sih puisi tersebut? The first, to express feeling and emotion. Biasanya penulis mencurahkan semua perasaannya, emosi ke dalam bentuk tulisan, yaitu puisi. The second is to give pleasure, untuk kesenangan. The third, to entertain, untuk menghibur semuanya. The last, to give value of life, ada nilai-nilai di sananya. Nah, before we learn the next, so what is purpose
to this. The first, the student get information some of poem. The second, the student can write the poem. Nah, di ending kita akan kamu menuliskan sebuah puisi. Puisi yang sangat sederhana about city. Nah, kalian bisa mencurahkan semua perasaan tentang ide dan juga feeling-feeling semuanya ke dalam bentuk tulisan. So, how do you get from some information of the poem? Let's see. Using 5W and 1H. Tergantung dari situasinya. The verb what. Kita bisa mengambil informasi yang ada di dalam puisi tersebut dengan satu. Dengan kata tanya apa? What. The second, when. Kapan? The third, where. Di mana? The fourth, why. Bagaimana? The fifth is who. The last is how. Bagaimana? Dari semua kata tanya tersebut, kita dapat mengetahui isi dari puisi. Baik, sejauh ini apakah paham sayang? Oke, kita akan belajar lebih jauh lagi. Oke, puisi adalah karya sastra yang penulisnya memberikan sebuah perasaan. Nah, otomatis mimik wajah harus kita perhatikan, sayang ya. Oke. Before the next lesson, so don't go anywhere. Stay tuned at lovely program Belajar dari Rumah bersama guruku. Still in our lovely program Belajar dari Rumah bersama guruku. Hai, kita berjumpa lagi sayang ya. Pada segmen satu tadi kita sudah belajar tentang what is poem. Apa itu puisi? Itu adalah karya sastra. Nah, si penulis bisa mencurahkan isi hatinya ke dalam bentuk tulisan. Nah, bagaimana kita harus mengekspresikan sebuah puisi tersebut? Kita akan pelajari lebih lanjut hari ini. The verse is read. Yang pertama kita harus baca puisinya terlebih dahulu. Beberapa kata yang terkandung dalam puisi tersebut. The second, yang kedua kita bisa setelah membaca kita bisa mengaplikasikan sebuah mimik wajah. Apakah itu puisi yang bahagia? Kita bisa menambahkan senyum di dalamnya dengan perasaan yang gembira. Jika seperti yang Ibu ucapkan pada awal pembelajaran tadi tentang puisi yang sangat menyedihkan, yaitu perjuangan Indonesia mendapatkan kemerdekaan, kita harus pasang tampang mimik yang sesuai. Begitu sayang ya. Nah, next, Misila will show you the example of the poem. Let's see. Surabaya, city with a full of memory, city with a full of beauty, city with a full of hero struggle. Surabaya, I hope you will always beauty, I hope you will always peaceful, I hope you will always eternally. Keep strong Surabaya, we always love you. Surabaya is not an ordinary city, beautiful city with a variety of charms. Surabaya symbol is legendary as a sign that courage and glory are his passion. Nah, itulah contoh dari teman kalian kelas 5 tentang membacakan puisi. Ya, mereka mencurahkan semua perasaannya tentang perasaan mereka ke dalam bentuk tulisan dan
diaplikasikan secara nyata. Nah, lihat di depan ibu ada apa ini sayang? That's right. Ini terdapat dari banyak sekali macam bunga. Kita bisa mengaplikasikan dari benda ini ke dalam puisi sederhana. Bagaimana caranya? Kita amati apa saja yang ada di depan ibu. Coba kita lihat, terdapat banyak warna-warni. Ya, kita bisa simpulkan bunga ini sangat harum, berwarna-warni dan mengesankan. Next. Nah, poem divided to kind of the. Yang pertama adalah tadi spoken, sudah dicontohkan oleh teman-teman kalian. Dan the second is written, seperti yang ada pada layar ya. Ibu menuliskan sebuah puisi sederhana tentang Bungkul Park. Apakah adik-adik pernah ke sana? Nah, kita aplikasikan ke dalam sebuah bentuk tulisan. Mari kita baca bersama sayang ya. What is beautiful city park, like in beautiful kingdom, like in luxury kingdom, which full of flower blossom. What a beautiful city park, the full of shady trees. It feels good with a breeze, as what I wish. What a beautiful city park. You protect us from pollution. The kids play so happy. Best place for family. Tepuk tangan sayang untuk Bu Guru. Nah, tadi Bu Guru sudah mencontohkan tentang suatu puisi, yaitu bertemakan Bungkul Park. Kira-kira puisi ibu tadi apakah mewakili hati-hati adik-adik kelas 5 tentang Bungkul Park? Nah, so let's we learn about, we can get some information of the poem. Mari kita aplikasikan apa yang ada di dalam puisi Bungkul Park tersebut. Kita menggunakan kata who. Who is the writer of the poem? The answer is, Miss Lila, our English teacher. The second, where the poem tells about, di mana puisi tersebut didiskusikan, Bungkul Park. Where is Bungkul Park? In Surabaya city. How is Bungkul Park? There are so many flowers in there. The flower is colorful. There are rose, jasmine, and etc. Now, what is the writer feels? The writer feels good, happy. And next, what a feeling of the poem. Bagaimana perasaan kalian pada saat mencurahkan isi perasaan kalian ke dalam puisi? Ya, jadi kalian pada saat menuliskan sebuah puisi, yang pertama adalah perbanyak kosakata, vocabulary dengan membaca. Bisa dengan mendengarkan musik, bisa dengan membaca atau menonton televisi. Oke, nanti kita akan kupas tuntas tentang puisi yang lainnya dengan beberapa pertanyaan dari Ibu Guru. So, don't go anywhere. Miss Ila will come back after commercial break. So stay tuned at Belajar dari Rumah bersama guruku. Still in our lovely program Belajar dari Rumah bersama guruku. Hi, come back with Miss Lila today.
Oke, kita belajar tentang puisi sayang ya, masih ingat? Sekarang ibu punya puisi yang ibu ambil dari sebuah buku. Oke. Kita baca bersama-sama sayang ya. Surabaya, the city of heroes, a city that I love, I proud of you. Surabaya, place where I was born, a space where I play, a time when I grew up. My city is green and fresh. At night, there will be romantic. It is my hometown, where I want to be home. Nah, anak-anak sudah semua membaca semua? Bagaimana perasaan kalian saat membaca puisi ini? Pasti bangga. Pasti rasanya ingin menyuarakan, ya ini adalah tempatku, ini adalah kampung halamanku, dan ini kota yang saya cintai. Nah, let's see again. Tadi puisinya tentang Surabaya, then we can get some information of it. Let's see. Answer the question number 1. What is the title of the poem? Kira-kira apa jawaban untuk nomor 1? That's good. Surabaya. Bisa kita lihat bersama-sama sayang ya. Judulnya adalah Surabaya. And the second question, what of the name of the city? Yeah, the same answer, Surabaya. The third, how does the writer feel about the city? Especially, I proud of you, Surabaya, the place I grew up and the place I play with my friend. The fourth, how is the night in Surabaya? Pasti semua sudah merasakan semuanya. Suasana pada malam hari will be romantic. Romantis, lampu berkilauan di mana-mana, menambah suasana romantis sayang ya. The five, are you proud of being arek Surabaya? Jelas sekali jawabnya. Yes, I am. Apakah kalian bangga menjadi arek-arek Surabaya? Tentu saja bangga ya. Ibu juga bangga. Okay, the sixth question. Nah, untuk ini kita akan jawab true or false. True is the best question and false is the wrong question. Answer. Number 1 is the writer was born in Jakarta. Is it true or false? Nah, the answer is false. Saya atau the writer lahirnya di mana? Surabaya. Saya bangga menjadi arek Surabaya. The second, hometown means alamat saya. Is it true or false? Apakah hometown adalah alamat yang berarti alamat saya? False. Hometown adalah apa sayang? Ya, tempat tinggal kita, kampung halaman kita. The third is Surabaya is still green. Apakah kalian melihat Surabaya masih hijau? True. Ya, Surabaya kita masih hijau. The fourth is Surabaya is my place for play. Bagaimana pendapatmu? The answer is true. Dalam puisi tertuliskan di mana Surabaya ini adalah tempat saya bermain dengan teman. Mulai bermain dakon, boneka, and etc. The last question, Surabaya is my place. My place for grow up. Ya, saya tinggal di Surabaya, saya besar di Surabaya, saya lahir di Surabaya. Nah,
Masih bangga dengan arek-arek jadi anak Surabaya? Jelas tentu. Nah, Misilah akan mereview pembelajaran hari ini mulai dari depan hingga sekarang. The poem is structure. The first is stanza. Yang pertama, poem terdiri dari stanza. What is stanza? Apa itu stanza? Stanza adalah bait. Puisi terdiri dari beberapa bait. The second is rhyme. Rhyme is the similar, the ending of the word. Seperti A, B, tapi in English. The third is syllable. What is syllable? Suku kata, pemenggalan kata. And the last is line break. What is line break? Apa itu line break? Itu adalah jeda saat kita berhenti. Ada di mana kita berhenti sejenak. Ada kala di saat kita berhenti agak lama. Dan ada kalanya kita berhenti untuk ke stanza berikutnya dengan pemberhentian yang agak lama. Begitu. Nah, di akhir acara ini kalian harus mengumpulkan sebuah puisi yang sederhana about my city. Nah, apakah sudah terbayangkan kira-kira saya akan menuliskan puisi tentang Surabaya yang bagaimana ya? Perasaan saya gimana ya tentang Surabaya? Kalian harus curahkan semuanya ke dalam bentuk puisi. Nah, you can ask to your teacher completely about the poem. Kamu bisa bertanya dengan gurumu di sekolah tentang apa itu poem lebih lanjut, lebih clear. And you can answer the question of the poem tadi. And write a simple poem about city and submit to your English teacher in your school. Nah, let's study hard ya. Kalian harus semangat berjuang dan curahkan semuanya ke dalam bentuk puisi. Nah, sudah tak terasa pembelajaran hari ini sudah berakhir sayang. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini poem? Apakah kalian mendapatkan manfaat dari semuanya? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, let's we pray. Semua tundukkan kepala, kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Thank you Allah. You always guiding me to understand this today's lesson. Amin. Berdoa selesai. Nah anak-anak, next time kita akan berjumpa lagi tentunya dengan guru-guru yang hebat lainnya. Dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker jika berpergian, dan selalu jaga kesehatan. Makan makanan bergizi. Dan say goodbye. Come back next time. We will come back in our lovely program Belajar dari Rumah bersama guruku. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.